Selamat datang di dunia manajemen. Kali ini kita akan membahas mengenai planning atau perencanaan. Kita sekarang sudah memasuki tahapan fungsional manajemen. Apa sih fungsi manajemen itu? Yang pertama adalah planning. Perencanaan itu disebut juga dengan mendefinisikan sasaran-sasaran, menetapkan strategi, dan mengembangkan rencana kerja untuk mengelola aktivitas. Ada 7 hal yang akan kita bahas dalam perencanaan ini. Yang pertama, perencanaan berdasarkan tingkatan. Yang kedua, perencanaan berdasarkan waktu. Yang ketiga, perencanaan strategis. Yang keempat, syarat-syarat atau elemen perencanaan. Yang kelima, hubungan antara perencanaan dan pengambilan keputusan perencanaan sebagai fungsi fundamental. Yang keenam, sebagai pengambilan keputusan. Yang ketujuh, sebagai pemecahan masalah. Berikut pemaparannya. Yang pertama, perencanaan berdasarkan tingkatan. Ada tingkatan yang disebut dengan master plan. Itu adalah tingkatan yang paling utama. Isinya adalah kebijakan atau policy. Ini sulit diubah-ubah dan dia merupakan rencana jangka panjang dibuat oleh top management. Kemudian turun dari master plan ini, turunlah menjadi operational plan atau disebut juga dengan functional department program yang dibuat oleh masing-masing departemen. Ada departemen operasional, ada marketing, ada human resources, ada security, facility, IT, ada finance. Masing-masing departemen memiliki rencana sesuai dengan tugas mereka. Dan ini jangka menengah, yaitu sekitar 5 tahunan yang dibuat. Beda dengan kebijakan top policy. Kebijakan top policy lebih dibuat untuk jangka panjang, dan itu melihat dari lingkungan di luar perusahaan. Kemudian, untuk daily plan, ini merupakan aktivitas rutin yang dibuat oleh masing-masing turunan dari fungsional departemen tadi. Dan biasanya jangkanya adalah jangka pendek, yaitu jangka 1 tahunan. Dari jenis-jenisnya, ini disebut dengan strategic planning, yang kedua disebut dengan tactical planning, yang ketiga disebut dengan integrated planning. Demikian bahasan mengenai perencanaan berdasarkan tingkatan dan jenisnya. Yang kedua, perencanaan berdasarkan jangka waktu. Perencanaan berdasarkan jangka waktu, ini ada jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Kalau kita lihat seperti yang ada di tampilan tadi. Contoh bagi pemula. Saat ini berada di tahun 2021. Targetnya adalah kuliah dan kemudian lulus di 2022 bagi yang mengambil jangka pendek. Setelah lulus kuliah, kemudian kerja, setelah kerja, kemudian sambil kerja juga membangun bisnis. Setelah itu mungkin menikah, dan di 2026 mulai menyusun rencana untuk memiliki kendaraan ataupun tempat tinggal. Ini adalah contoh berdasarkan jangka waktu. Kalau ini adalah kita melihat jangka waktu dari dalam 1 tahun. Gunakan kalender sebagai alat ukur kita. Pada tahun 2021 kita akan melakukan apa saja. Tuliskan agenda semua kegiatan dalam 1 tahun. Dan contohnya adalah kegiatan apa saja. Ada kegiatan keluarga, pekerjaan, kesehatan, olahraga, belajar, bisnis, perbaikan fasilitas yang kita miliki, hubungan sosial, dan lain-lain. Perencanaan berdasarkan jangka waktu untuk bulan.
Kalau tadi kita melihat tahunan, sekarang coba kita melihat lagi. Kita juga harus punya rencana bulanan. Buatlah catatan agenda kegiatan atau target dalam 1 bulan. 1 bulan ini apa yang harus saya capai? Cukup tahunan, bulanan, mingguan pun perlu kita detailkan. Dalam 1 minggu ada 6 hari. Hari libur ya, hari Minggu kita anggap libur, kita tidak perlu melakukan perencanaan. Yang pertama, Senin, kita melakukan project planning. Yang hari kedua, kita melakukan operational task, melakukan kegiatan-kegiatan operasional. Kemudian yang ketiga, kita fokus pada training and development. Yang keempat, project controlling. Yang kelima, project evaluation. Yang keenam, family and me time. Kita harus meluangkan waktu untuk keluarga kita juga. Ini contoh perencanaan yang mingguan. Tidak cukup berhenti sampai mingguan, harian pun sebaiknya didetailkan untuk tahap pemula. Kalau kita sudah terbiasa, maka tidak perlu lagi untuk dikelola. Bagi yang belum pernah mengelola, saya sarankan untuk membuat perencanaan. Contohnya apa saja? Coba Anda detailkan aktivitas mulai dari tidur sampai mau tidur lagi. Itu ada berapa aktivitas? Buatlah dalam Excel. Tuliskan di sini adalah jam mulai dan jam berakhir dan durasinya berapa jam. Kemudian kita amati di sini. Kalau totalnya 24 jam berarti benar, tapi kalau tidak tepat 24 jam silakan di-adjust, ada yang keliru di sini. Setelah selesai kita tuliskan, maka kita perlu analisa menggunakan diagram, boleh diagram atau diagram pie. Contohnya di sini adalah kalau kita lihat berarti durasi yang cukup panjang itu didominasi oleh bekerja dan tidur. Sisanya belajar sedikit, family time sedikit, berdoa sedikit, breakfast, sarapan dan housekeeping, membersihkan rumah sedikit. Ini saya rangkum tidak secara detail, namun jika lebih akurat silakan didetailkan masing-masing. Setelah kita menganalisa dalam 1 hari kita ngapain saja, coba kita amati manakah yang produktif dan non-produktif, manakah yang untuk agama, untuk kesehatan, untuk keluarga, dan mana yang wasting time. Apakah lebih banyak wasting time? Disitulah kita harus mengambil keputusan. Yang wasting time, bermain-main saja, sebaiknya kita eliminasi atau dikurangi, digantikan dengan kegiatan yang lebih bermanfaat seperti bekerja ataupun belajar atau membuat sesuatu untuk kebutuhan di dalam rumah kita atau memperbaiki kondisi rumah kita. Yang ketiga, bagian dari perencanaan strategis. Tentu harus diawali dengan visi dan misi. Apa sih visi itu? Visi itu adalah sesuatu yang didambakan untuk dimiliki di masa depan. Visi menggambarkan aspirasi masa depan tanpa menspesifikasi cara-cara untuk mencapainya. Jadi nggak perlu dispesifikasi. Visi yang efektif adalah visi yang mampu membangkitkan inspirasi. Kalau misi, itu adalah bentuk yang didambakan di masa depan. What do they want to do? Misi itu merupakan sebuah pernyataan yang menegaskan visi lewat pilihan, bentuk atau garis besar, jalan yang akan diambil untuk sampai pada visi yang telah terlebih dahulu dirumuskan. Mari kita lihat contohnya. Tugas Anda adalah membuat 1 lembar yang berisikan nama, kemudian foto, data diri, dan core value. Apa sih core value itu? Core value adalah nilai inti. Silakan dibuatkan core value yang Anda miliki. Ini akan menunjukkan siapa sebenarnya jati diri Anda. Kalau kita tidak menentukan kita pengen jadi apa, kita harus berbuat apa, itu semuanya hanya akan menjadi impian. Silakan dituliskan. Saya memilih yang pertama adalah nilai inti yang harus saya miliki, yaitu komitmen, jujur atau honest, accountability, bertanggung jawab, never give up, tidak pernah menyerah, disiplin, selalu siap atau ready, dan available, dan ada. Percuma kita disiplin, ready, tapi tidak tersedia di tempat saat kita dibutuhkan.
Contoh visi yaitu menjadi insan yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, industri, dan negara dengan menerapkan ilmu yang bermanfaat. Misinya adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa wa Ta'ala. Yang kedua, menyelesaikan setiap tugas yang diterima, mempertinggi prestasi di rumah, di tempat belajar, dan lingkungan kerja, dan tempat tinggal. Silakan Anda buat visi misi menurut versi Anda sendiri. Yang keempat, elemen perencanaan. Saya singkat 5M TJSF. 5M saja nggak cukup. Seperti yang kita ketahui, kalau 5M itu pada umumnya adalah manpower, machine, method, material, money. 5M. Ini adalah dasar dari sumber yang dikelola. Namun saya tambahkan lagi, yang pertama lagi adalah time. Yang kedua, job. Yang ketiga, safety. Yang keempat, facility. Karena 5M saja tidak cukup, maka dari itu kita harus benar-benar merencanakan waktu dengan baik. Yang kelima, hubungan antara perencanaan dan pengambilan keputusan perencanaan sebagai fungsi fundamental. Seperti yang kita lihat di sini, rencana dan keputusan bisa saja berbanding lurus. Namun, ada kalanya seperti timbangan, seperti sebuah timbangan yang tidak selalu lurus. Ada kalanya perencanaan kita di bawah dari keputusan, atau perencanaan kita di atas keputusan. Atau yang dimaksud adalah tidak selalu seimbang. Di situ terjadi kemungkinan-kemungkinan adjustment atau kemungkinan-kemungkinan perubahan. Namun, antara rencana dan keputusan ini bagaikan rantai yang selalu saling membutuhkan. Keputusan tanpa rencana ibaratkan rantai yang terlepas dan tidak bisa berfungsi dengan baik. Begitu juga sebaliknya, rencana yang tidak diambil keputusan untuk dilaksanakan itu hanya menjadi sebuah rencana yang tidak akan terrealisasi. Yang keenam, rencana sebagai dasar pengambilan keputusan. Disitulah kita bisa mengajak kembali tim, melihat kembali rencana yang awal. Yang ketujuh, sebagai dasar pemecahan masalah. Kalau kita sudah memiliki rencana, ini akan menjadi dasar pemecahan masalah. Mengapa kok awalnya mau ke Samarinda kemudian tiba-tiba ke Tenggarong? Disitulah kita bisa merunut permasalahan itu. Untuk mengelola perencanaan itu, ada tool yang bisa digunakan, yaitu Microsoft Project. Microsoft Project profesional itu digunakan untuk menganalisa mengenai timeline, kapan dimulai, kapan diakhiri, berapa lama. Di dalamnya juga bisa, selain untuk scheduling, dia juga bisa untuk menganalisa biaya. Sangat kompleks, mantap, namun ini bukan software yang gratis, software yang berbayar, sehingga tidak jadi satu dengan Microsoft Office. Ini terpisah dengan akun Microsoft Office yang dasar seperti Excel, Word, PowerPoint. Sehingga kalau kita membutuhkan ini harus ada purchase additional. Di dalamnya banyak template. Kalau memiliki akun resmi, itu disediakan. Ada yang startup business plan, ada laporan tahunan, ada marketing campaigns plan, ada Six Sigma di Mike Cycle, ada merger atau acquisition. Di sini banyak sekali template yang sudah disediakan di dalam Microsoft Project.